kontrol pengawasan, ada cek lapangan sehingga barang-barangnya itu bisa diterima oleh penerima dengan baik dan sekali lagi bisa benar tepat sasaran. Pemirsa, selamat malam. Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya, Rory Asyari. Pemirsa, pembagian bansos imbas dari pandemi COVID-19 jauh dari kata mulus. Ada berbagai masalah yang muncul ke permukaan seperti simpang siur data, ketidakcocokan data antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dengan aparatus di bawah seperti ketua RT, ketua RW, dan juga kepala kelurahan, serta ada birokrasi yang berbelit-belit. Kita akan melihat, kita ambil dua contoh kasus di Jakarta dan juga Jawa Barat. Yang pertama akan kita kupas lebih dahulu di DKI Jakarta, bahwa Gubernur DKI Jakarta mengakui ada 1,6% data penerima bansos DKI Jakarta dari 1,2 juta kepala keluarga yang diberikan bantuan oleh Pemprov DKI Jakarta. Ini 1,6%-nya bermasalah. Ini artinya 19.200 keluarga bermasalah dalam hal justru malah ini merupakan warga mampu, warga yang sudah pindah alamat, ataupun data penerima yang salah alamat. Nah, dari daftar penerima bansos yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI ada anggota TNI, bahkan ada juga PNS, dan bahkan juga ada anggota DPRD DKI Jakarta yang menerima bantuan sosial ini. Padahal kita tahu bansos diberikan untuk masyarakat miskin ataupun masyarakat yang rentan miskin akibat pandemi COVID-19. Menurut Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiono, pembagian bansos harus dievaluasi bukan hanya karena adanya nama-nama mencurigakan di daftar warga yang berhak. Persoalan lambatnya distribusi bansos ini juga menjadi perhatian dan harus dievaluasi. Nah, Pemprov DKI Jakarta juga berencana untuk menunda pembagian bansos di PSBB tahap 2 ini hingga perbaikan data selesai dilakukan. Nah, penerima bansos di DKI bisa saja bertambah begitu. Namun Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiono, juga mengingatkan bahwa penundaan pemberian bansos sambil menunggu pembetulan data ini juga akan menciptakan masalah sosial yang baru. Beberapa contoh masalah yang mungkin Anda juga sudah aware, pemirsa, salah satunya adalah warga di Kelapa Gading yang mengembalikan bansos yang diterima mereka dikarenakan mereka merasa mereka tidak berhak. Ada juga warga di Jakarta Timur yang mengembalikan 874 paket bansos. Ini dikembalikan atau ditarik kembali dikarenakan yang menerima adalah bukan mereka yang berhak. Nah, ini adalah dua contoh dari sekian banyak masalah di lapangan terkait dengan pembagian bansos khususnya di DKI Jakarta. Tidak hanya di DKI Jakarta, namun juga di provinsi tetangganya juga mengalami masalah, yakni di Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bahkan mengatakan melalui akun Twitternya bahwa 1,7 data KK penerima bansos yang diinput ternyata invalid atau menurut bahasa Ridwan Kamil ngaco. Total keluarga yang menerima bantuan di Jabar untuk diketahui mencapai 9,42 juta KK. Nah, menurut RK, ngaconya data ini karena banyak penerima bansos tanpa alamat domisili atau nomor KTP atau bahkan tanpa NIK. Menurut RK, terjadi lompatan luar biasa warga yang dibantu bansos sebelum COVID, yakni hanya 9 juta jiwa saja, menjadi 38 juta jiwa setelah COVID-19. Ini sekitar 63% warga Jawa Barat. Nah, beberapa hari sebelumnya pemirsa juga sempat viral video penolakan dari warga Bandung di Kelurahan Kopo yang menolak bansos yang diberikan. Ini dikarenakan dari sekian warga yang didaftarkan untuk menerima bansos atau dimohonkan untuk menerima bansos, hanya 2 keluarga yang menerima bansos tersebut. Ada juga kepala desa di Subang dan juga di Sukabumi yang menolak pemberian bansos baik itu dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Bahkan ada video dari Kades Subang yang sempat viral begitu. Penolakan ini dikarenakan data yang dijadikan dasar distribusi bantuan oleh Pemprov dan pemerintah pusat
berbeda dari data di desa atau data yang aparatus desa kumpulkan dari bawah begitu. Sehingga ada warga yang tidak masuk data Pemprov maupun pemerintah pusat kemudian menanyakan ke aparatus desa atau perangkat desa terkait dengan bansos yang menjadi hak mereka. Tentu saja ini berpotensi menimbulkan konflik sosial apabila pemerintah desa terus saja mendapatkan masalah terkait dengan data dan juga ada warga yang tidak mendapatkan bansos padahal mereka berhak mendapatkan. Nah, kita akan berbincang dengan dua orang narasumber terkait dengan masalah ini. Kita akan berbincang dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta terlebih dahulu, ada Bang Ahmad Riza Patria, dan juga ada Pak Trubus Rahadiansyah, pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti. Selamat malam Bapak-Bapak, saya akan ke Bang Riza terlebih dahulu. Bang Riza, apa kabar? Semoga sehat di tengah situasi data yang bisa kita katakan tidak sempurna ini Bang dan juga bermasalah. Apakah bansos untuk warga di DKI Jakarta untuk PSBB tahap kedua akhirnya tetap akan ditunda? Ya, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semua pemirsa, terkait dengan bagian sembako sebagai program pengaman dari sosial, kami telah membagikan sembako kepada 1.194.633 KK, hampir 1,2 juta KK yang telah kami bagikan selesai di tahap 1. Ya. Terkait data, perlu kami sampaikan terlebih dahulu bahwa data kami berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial atau kami sebutnya DTKS, dan data lembaga sosial anak atau LKS, disabilitas, data KLJ, data lansia, data KJP, dan data bantuan program pangan, serta data pekerja terkena COVID yang menjadi satu kesatuan. Jadi sesungguhnya kami menerima sumber data dari berbagai sumber yang kami kompilasi menjadi satu, kemudian kami turunkan ke bawah, ke Kota Madia, kecamatan, kelurahan, dan kelurahan juga sudah membuat form dan meminta kepada RW dan RT untuk, ya halo? Bang Riza, mohon maaf, artinya 1,2 juta data tadi adalah data existing, penerima KJP dan lain sebagainya. Dan padahal kita tahu di tengah musim PHK, musim orang dirumahkan, musim UMKM yang kehilangan pendapatan, tentu saja datanya tidak hanya akan 1,2 juta itu. Nah, bagaimana kemudian mengejar ini di PSBB tahap kedua agar tidak ada kecemburuan sosial bahkan konflik sosial di bawah? Justru itu Mas Rory, jadi data existingnya ada, kami sudah meminta sejak awal, sejak tahap 1 sesungguhnya kepada para RW dan RT untuk melakukan verifikasi ulang dan validasi kembali. Dan kami minta bahwa sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi untuk memasukkan para penerima sembako di luar data existingnya ada. Nah, namun kemudian dalam perjalanannya memang masih ada aparat kita di bawah yang menggunakan data existing tanpa melalui verifikasi, sehingga ditemukan 1,6% sebagaimana disampaikan Pak Gubernur, data yang masih belum sempurna. Padahal kita sudah meminta untuk melakukan penyempurnaan. Namun demikian, sekarang para RW dan RT telah menyempurnakan dengan melakukan validasi dan verifikasi kembali dan memasukkan warga yang belum menerima atau mendapat dan mencoret yang seharusnya tidak menerima. Jadi tahapan ini terus kami perbaiki dan kami sempurnakan dan bisa kami pastikan bahwa di tahap kedua nanti akan lebih baik dan lebih sempurna. Karena kami tidak membeda-bedakan, termasuk kami juga mengakomodir dan menyalurkan kepada seluruh warga daerah lain, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan daerah lain yang ada di Jakarta. Baik. Jadi prinsipnya semua warga yang ada di Jakarta akan kami akomodir. Dengan adanya perbaikan dari bawah, bottom up, dari RT, dari RW, artinya ada berapa sekarang penerima bantuan sosial di DKI Jakarta yang di-cover oleh Pemprov dari 1,2 juta? Sementara diperkirakan penambahannya kurang lebih 200.000 data.
200.000 KK ya. Jadi dari 1,2 juta KK diperkirakan sementara angkanya kurang lebih 200.000 KK. Nanti akan kita sempurnakan lagi sampai angka pastinya, baru nanti akan kita sampaikan kepada publik persisnya, dan baru kemudian nanti kita akan salurkan. Baik, artinya dari 1,2 bisa saja menjadi 1,4 ditambah dengan 200.000 verifikasi terbaru dari bawah ke atas itu. Saya akan ke Pak Trubus sekarang. Pak Trubus ini melihat tidak hanya di DKI Jakarta sebenarnya, di beberapa daerah Jawa Barat dan juga provinsi lain mungkin juga Anda sempat mendengar ada masalah pembagian bantuan sosial. Apa inti masalahnya sehingga kekacauan ini bisa terjadi, Pak Trubus? Iya, inti masalahnya itu sebenarnya masalah data kan. Jadi tidak sinkronnya data itu, data di dinas sosial, kemudian data yang ada di RT RW itu yang nggak sinkron. Kemudian di situ memang harusnya memang ada dinas kementerian sosial, dinas komunikasi, misalnya informasi itu juga harus menginput dengan baik. Nah ini ketidaksesuaian data ini menjadi persoalan. Padahal saya harap sebenarnya Jakarta ini kan pertama kali ya yang menyelenggarakan PSBB. Apalagi ini ibu kota negara harusnya itu malah lebih awal ini datanya lebih baik. Jadi menjadi contoh dari wilayah-wilayah lain yang kebetulan di sekarang ini ada dua provinsi dan 22 kabupaten kota yang menyelenggarakan PSBB. Jadi ini memang menjadi persoalan ketika manakala pembagian bansos itu sendiri itu ada keluhan yang pertama karena penerima bantuan yang menolak. Saya lihat itu ada 4 masalahnya yang menolak. Kemudian yang kedua tidak sesuaian dengan NIK-nya itu penduduk. Kemudian juga ada keluhan RT RW seperti yang terjadi di Angke itu. Nah kemudian juga ada orang yang datanya sebenarnya orang sudah meninggal juga. Nah ini persoalan harus diantisipasi. Yang kedua juga data terkait dengan yang sudah dibagikan 1,1 juta. Semua tadi Pak Wagub sudah menyampaikan, tetapi ini perlu dipertimbangkan karena banyak orang yang kemudian karena kemarin mudik tidak boleh, kemudian sekarang posisinya ada di Jakarta sekitarnya paling tidak itu. Nah ini mereka yang di PHK ini harus segera mendapatkan pertolongan. Jadi tidak ada alasan sebenarnya untuk penundaan gitu, karena penundaan untuk waktu yang jangka lama ini nanti malah jadi masalah lagi gitu. Jadi menurut saya ini segera, karena yang PHK ini kan mengalami apa yang disebut frustasi agresi ya. Jadi satu kondisi di mana frustasi karena di PHK, kemudian dia akan agresi, takutnya adalah terjadi kriminalitas, kerusuhan dan macam-macam. Saya pikir itu yang harus segera dilakukan. Nanti saya akan tanyakan ke Pak Wagub, apakah kemudian DKI Jakarta akan melakukan penundaan pemberian bansos di PSBB tahap kedua sambil menunggu perbaikan data, atau itu dicairkan terlebih dahulu, disalurkan terlebih dahulu sambil perbaikan data dilakukan dari bawah ke atas. Kita akan kembali membahasnya sesaat lagi. Bantuan sosial benar, kita memberikan 1,2 juta dan itu ada 1,2 juta nama. Tentu saja tidak mungkin sempurna, tidak mungkin. Dari 1,2 juta Anda bisa sebut 2 nama, pastilah. Di negeri ini data yang super akurat, saya rasa teman-teman juga tahu. Jadi kalau dicari ya pasti ada. Nah bagian kita adalah mengkoreksi terus-menerus. Dari 1,2 ketemu juta ya, ketemu 1, 2, 3 pasti. Jadi nggak usah ditutup-tutupi, itu faktanya. Di Republik ini kita semua tahu, data lengkap by name, by address, kita tahu. Tapi yang penting adalah begitu ada kekeliruan koreksi. Dan ini bagian dari kita juga meningkatkan kualitas data. Kenapa? Karena banyak yang dulu masuk di dalam data sebagai masyarakat miskin, itu di dalam suasana normal, di mana perekonomian bergerak, dan sebagian berkegiatan. Hari ini banyak dari saudara-saudara kita yang bulan-bulan lalu tidak membutuhkan bantuan, sekarang butuhkan bantuan. Pada saat datang ke lapangan, maka yang mengatakan butuh jauh lebih banyak daripada yang sudah ada di dalam daftar. Kenapa itu terjadi? Karena banyak yang sekarang tidak memiliki pekerjaan, banyak yang warungnya tutup, banyak yang kegiatan keseharian tidak berfungsi. Nah, di sini kemudian bagian kita adalah memastikan mereka yang miskin baru, prasejahtera baru ini masuk di dalam data yang diupdate, sehingga pada distribusi berikutnya mereka akan bisa mendapatkan bantuan juga. Jadi kita sangat terbuka, bahkan di seluruh wilayah para lurah membagikan juga pada para ketua RW,
semacam formulir untuk ditambahkan apabila ada warga yang namanya belum masuk. Sekaligus juga untuk dicoret apabila ketemu orang yang seharusnya tidak menerima. Dan kami berterima kasih banyak dari masyarakat yang tidak seharusnya menerima, ketika menerima dikembalikan. Kita lanjutkan kembali perbincangan, saya akan kembali ke Bang Riza. Bang Riza, artinya data bermasalah itu penyebabnya apa sih sebenarnya? Ya bermasalah itu begini, kita tahu ya bahwa sebagai yang disampaikan juga Pak Gubernur, data yang kami terima ini kan dari berbagai sumber ya, yang belum semuanya di-update ulang, divalidasi ulang. Sebetulnya waktu pembagian pertama, data pertama kami sudah meminta dan menyiapkan form kepada RT RW untuk melakukan verifikasi dan validasi. Mungkin karena waktu dan keterbatasan dan sebagainya, belum semua RT RW melakukan validasi, sehingga masih ada data yang masih kami sebut bermasalah sebesar 1,6%. Tapi prinsipnya kami terus memperbaiki dan koreksi dan mempersilahkan kepada warga yang belum terdaftar agar memasukkan namanya. Nanti RW RT akan melakukan klarifikasi dan verifikasi dan validasi. Jadi tidak usah khawatir, siapapun yang nanti memang memenuhi kriteria itu akan mendapatkan haknya. Gimana Mas Rory? Apakah memang ada perbedaan data antara data dari Dinas Sosial, kemudian data dari pusat, data dari daerah, dari RT, dari RW? Karena beberapa daerah mengeluhkan, RT RW mengeluhkan bahwa data yang mereka verifikasi tidak dipakai. Pada akhirnya yang dipakai adalah data dari Pemprov, data dari pemerintah pusat, yang itu sebenarnya adalah data yang sudah basi begitu. Justru kalau kami di DKI, kami memberikan kewenangan penuh pada RT dan RW. Karena kami menyadari bahwa RW dan RT lah yang lebih mengerti, memahami dan mengetahui warganya. Kalau dari dinas-dinas terkait, itu kan data yang kami miliki yang existing, itu kami turunkan ke bawah sebagai data awal untuk kemudian RT RW melakukan verifikasi dan menyempurnakan dengan cara apa? Sederhana saja. Bagi yang tidak berhak dicoret, bagi yang berhak dimasukkan, atau yang belum masuk tapi berhak ya dimasukkan, di-input. Jadi tidak ada yang sulit sebetulnya apabila kita semua melakukan klarifikasi, verifikasi, dan menginstalasi secara baik. Dan tidak usah khawatir, siapapun kami sangat terbuka bagi warga yang memenuhi syarat untuk menyampaikan, melaporkan kepada RT dan RW gitu. Baik, dan ada mekanisme lain juga yang kami terima. Prinsipnya siapapun pasti akan mendapatkan. Jangankan warga Jakarta, warga di luar non Jakarta juga kami akomodir secara baik dan kami akan perhatikan. Ada wacana untuk menunda pemberian bansos di PSBB tahap kedua sambil menunggu datanya beres, Bang. Apakah penundaan ini akan dilakukan atau seperti apa strategi dari Pemprov? Ya sebetulnya bukan penundaan. Jadi sambil kita menyempurnakan, merevisi dan mengkoreksi data, kami juga kan berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Di Jakarta ini bantuan ada 2 sumber, dari pemerintah provinsi dan dari pemerintah pusat. Waktu tahap awal pemerintah provinsi telah menyalurkan kurang lebih 1,2 juta. Kemudian tahap kedua masuk bantuan yang sekarang sedang berjalan dari pemerintah pusat. Ya. Paket pertama itu dari provinsi, kemudian paket kedua yang memang jumlahnya 2 kali lipat dari provinsi itu diberikan oleh pemerintah pusat. Itu sama seperti paket kedua dan ketiga dari pemerintah. Nanti paket keempat itu yang akan diberikan oleh pemerintah provinsi. Jadi prinsipnya semua warga nanti akan dapat. Jadi kami sudah berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk saling melengkapi, saling mengisi, termasuk sama-sama memperbaiki data yang kami miliki. Mudah-mudahan seluruh warga yang ada di Jakarta akan menerima sembako sebaik mungkin, apakah dari pusat maupun dari daerah. Saya akan ke Pak Trubus lebih dahulu, Pak Wagub. Pak Trubus, sebagai warga Jakarta, kemudian apa yang Anda alami dan apa evaluasi Anda terhadap pembagian bansos di wilayah Anda? Iya, menurut saya ini yang pertama adalah masalah birokrasi ya. Jadi birokrasinya itu jangan berbelit-belit lagi, jadi langsung saja diberikan ya kan kepada mereka yang terdampak, karena memang jumlahnya banyak ya, harus segala sesuatunya dengan cepat ya. Jadi ini cepat, tepat itu yang diharapkan, karena
sekali lagi bahwa di daerah saya itu kebanyakan juga dari pendatang juga masih banyak. Nah ini juga harus segera diberi bantuan karena kalau nanti penundaannya terlalu lama jadi masalah juga. Yang kedua adalah masalah ini apakah penerima ini juga harus orang-orang yang menurut keterangan itu kan tidak harus KTP Jakarta, tetapi dalam prakteknya itu juga masih ada yang karena nanti dia tidak KTP Jakarta kemudian seringkali mendapat perlakuan yang agak berbeda. Nah ini juga di lapangan masih ada. Saya kira ini memang perlu dibenahi juga gitu ya. Nah aspek transparansi dan akuntabilitas ini menjadi yang menurut saya juga harus segera dilakukan. Oleh karena apa? Karena memang kondisi wabah ini memerlukan segala sesuatu cepat. Jangan sampai nanti masyarakatnya sudah menunggu-nunggu, sudah berharap-harap, kemudian ternyata tidak dapat karena memang selama ini yang terjadi di lapangan meskipun itu kecil menurut saya harus segera ditangani karena kalau kita melihatnya ini kecil ini kan fenomena gunung es ya, nanti jangan sampai kemudian itu menjadi meluas dan akhirnya terjadilah gejolak sosial. Nah ini yang menurut saya harus diperhatikan dengan tepat Mas itu di Jakarta ini. Baik, ya. Terima kasih Pak Trubus, mohon tetap bersama kami Pak, kita akan sampai jam 8 malam nanti. Bang Riza, Pak Wakil Gubernur DKI Jakarta, terima kasih atas waktunya Bang Riza di Prime Talk. Sehat terus untuk Bang Riza dan juga jajarannya. Kita nanti akan berbincang pemirsa kemudian setelah jeda berikut ini dengan Pak UU Ruzanul Ulum, Wakil Gubernur Jawa Barat untuk kita membedah dan juga mencari solusi terkait dengan permasalahan distribusi bantuan sosial di Jawa Barat. Sesaat lagi. Pemirsa, sejumlah persoalan distribusi bantuan sosial mengemuka di Jawa Barat. Seorang kepala desa di Subang protes kepada Gubernur Ridwan Kamil terkait kesimpang siuran data penerima bansos. Kepala Desa Jalan Cagak, Subang, Indra Zainal Alim mengungkapkan kekecewaan terkait ketidaksesuaian data penerima bansos dampak COVID-19. Video berdurasi 3 menitan ini viral di media sosial. Kepala Desa Indra mengaku seolah-olah diadu domba oleh kebijakan pemerintah dan warga sendiri. Data yang diambil dari RT RW tidak digunakan dan hanya data dari data terpadu kesejahteraan sosial di TKS yang digunakan sebagai dasar untuk mendapatkan bantuan sosial. Sementara di Kota Bandung, viral di media sosial sejumlah warga di RW 8 Kelurahan Kopo, Bojong Loa Kaler, Kota Bandung menolak bantuan sosial dari Pemprov Jawa Barat yang diantar petugas PT POS. Berdasarkan keterangan Camat Bojong Loa Kaler Ayi Sutarsa, alasan penolakan warga karena bansos hanya ditujukan untuk 2 orang, sedangkan banyak warga lainnya yang membutuhkan bansos tersebut. Sementara di Bogor, Jawa Barat, puluhan warga di sejumlah kelurahan mendatangi Balai Kota Bogor untuk menanyakan bantuan sosial yang tidak kunjung turun. Para warga mengaku berhak menerima bantuan sebab pandemi COVID-19 membuat perekonomian mereka terganggu. Saya kemudian sekarang akan menyapa ada Pak UU Ruzanul Ulum yang bergabung bersama kita dari luar studio, Wakil Gubernur Jawa Barat. Pak Wagub, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Wagub, atas sejumlah masalah yang terjadi yang tadi saya bacakan ada 3 daerah di antaranya yang terjadi masalah. Apa sebenarnya yang terjadi terkait dengan bansos di Jawa Barat sampai saat ini, Pak? Ya, jadi sebenarnya begini. Data di Jawa Barat itu kan ada 2. Satu ada yang DTKS, 2 data yang non-DTKS. Di mana data DTKS ini kan data yang dari Kementerian Sosial. Nah itu sudah dipakai. Sementara data yang non-DTKS yang diminta oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat lewat RT RW, kemudian di dalamnya adalah para kepala desa, ini belum kami pakai. Jadi memang seolah-olah mereka itu tidak terpakai kerjanya karena data yang diberikan oleh mereka kepada pemerintah daerah, tapi tiba-tiba datang data yang dari pemerintah pusat. Kenapa belum dipakai, Pak UU? Karena ini masih dalam verifikasi. Ada beberapa kabupaten yang belum memberikan kepada kami. Contoh seperti Kabupaten Sukabumi. Kepala desanya teriak juga. Karena dia bikin data tapi belum terpakai. Bukan belum terpakai, datanya belum masuk kepada kami.
yang data yang datang itu dari pemerintah pusat. Seperti itu ada miskomunikasi. Makanya Pak Emil meminta sebagai gubernur untuk pendataan sudah saja satu sumber, yaitu dari pemerintah kabupaten. Nanti data tersebut akan kami sampaikan kepada pemerintah pusat. Dan sumber bantuan sosial kan ada 9 pintu lewat pemerintah pusat, yaitu antara lain seperti kartu miskin, kartu sembako, PKH, dan juga kartu PHK dan yang lainnya. Baik, Pak U. Nah, sementara yang tidak tercover oleh itu semua di-cover oleh kami pemerintah daerah dengan nama bantuan sosial dari Provinsi. Kemudian masalah yang kita lihat di lapangan bahwa yang tahu kondisi masyarakatnya tentu saja Pak RT, tentu saja Pak RW, tentu saja Pak Lurah. Namun banyak kemudian di Jawa Barat ditemukan data yang dari RT RW ini kemudian tidak sinkron dengan data dari pemerintah pusat. Dikarenakan data pemerintah pusat orangnya ada yang sudah meninggal, orangnya ada yang sudah pindah wilayah begitu. Kalau misalnya kemudian dipaksakan menggunakan data yang tidak sinkron ini, justru tidakkah ini akan menciptakan konflik sosial yang harus ditanggung oleh aparatur RT, RW, dan kelurahan, Pak? Ya, makanya kita sekarang sedang berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Kalau data yang dari kami, yang akan diberikan bantuan dari dana Provinsi Jawa Barat, yaitu data yang lewat RT, RW. Kemarin sudah didata tahap pertama, tetapi itu belum semua, maka dibuka lagi pendaftaran sampai tanggal 25 April kemarin. Bahkan itu tanpa kuota. Siapa saja yang dianggap memenuhi kriteria, silahkan daftarkan. Nah, itu dari beberapa kabupaten, ada yang sudah masuk kepada kami, ada yang tidak. Nah, sementara saya juga heran, mungkin ini datanya data yang sudah lama. Seperti yang kemarin di saat kami menjadi bupati juga kan tentang BLT, tentang raskin. Sama seperti ini. Ada yang berhak menerima, tidak menerima. Sementara yang tidak berhak malah menerima. Yang meninggal, yang sudah pindah masih terdaftar, dan yang lainnya. Nanti kasus ini adalah kembali kepada kasus BLT. Kasus ini kami sama seperti kasus raskin dulu, gitu. Nah, oleh karena itu pemerintah provinsi tidak memakai data itu, tapi memakai data baru yang diminta kepada RT RW supaya tidak jadi salah sasaran. Baik, saya akan sekarang ke Pak Trubus. Pak Trubus, artinya ada dua versi data. Data yang dari pemerintah, entah itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, ada data yang kemudian berasal dari RT RW. Dan kadang-kadang data ini tidak match begitu. Dan juga tidak relevan antara kondisi di lapangan begitu. Apa yang menurut Anda solusi terbaik agar dua data yang berbeda ini tidak kemudian saling kontradiktif dan juga bisa di-combine, Pak? Ya, menurut saya itu harus disinkronkan data itu. Jadi baik yang dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam hal ini kabupaten kota, jadi Pemprov dan kabupaten kota itu harus segera melakukan sinkronasi data. Jadi termasuk dari nanti masukan dari RT RW dan Pak Lurah tentunya yang akan menentukan sehingga data itu betul-betul valid. Karena selama ini memang verifikasi datanya nggak ada atau belum banyak dilakukan sehingga yang terjadi di lapangan banyak sekali yang harusnya menerima tidak menerima, tapi yang seharusnya lain jadinya lain, kira-kira gitu. Jadi ada tidak tepat sasaran. Nah, karena itu ini persoalan data ini kan selalu ada kaitannya dengan birokrasi itu sendiri. Ya, bagaimana kemudian birokrasinya supaya dipersingkat itu? Karena apa? Karena yang terjadi letupan-letupan atau suara-suara yang ada di 3 daerah itu kan menjadi situasi yang memang realnya adalah situasi yang ketidakpuasan. Nah, karena ini menurut saya segeralah melakukan duduk bersama dialog gitu ya untuk melakukan sinkronisasi data, verifikasi data, sekaligus juga melakukan pengawasan karena ternyata di lapangan itu banyak sekali penyimpangan-penyimpangan. Nah, karena datanya banyak yang hanya mengandalkan DTKS, ini yang berbahaya karena DTKS itu kan data yang kebanyakan sudah lama ya, itu data lama dan kemudian juga ada yang alamatnya sudah pindah, ada orang yang sudah meninggal, ada yang ya macam-macam lah kira-kira gitu. Tetapi juga data di kabupaten kota juga banyak juga datanya nggak jelas lah. Ini kemarin itu menurut saya harus data dari RT RW itu yang sekarang harus diupdate, apalagi di Jawa Barat ini terutama di sekitar Bogor, Bekasi dan Tangerang, Bogor dan Bekasi lah terutama. Itu kan mereka daerah merah yang kebanyakan mereka dari luar kan, jadi mereka karena tidak boleh mudik sementara tinggal di sini. Nah, ini harus cepat segera diberikan bantuan, datanya harus segera
clear itu, karena kalau nggak clear itu nanti Baik. jadi masalah terus. Artinya gitu. Itu menurut data saya gitu, tidak Mas. hanya bermasalah dari tataran atas, tapi masalah pun juga ada di tataran bawah begitu. Nanti saya akan tanyakan kepada Pak UU. Ini Pak Gubernur, Pak RK mengatakan ada data 1,7 juta KK yang diinput yang dikatakan oleh Gubernur ngaco. Kenapa data ini ngaco? Kami akan membahasnya sesaat lagi. Pak UU, terkait dengan data 1,7 juta KK yang diinput yang dikatakan oleh Gubernur Ridwan Kamil ngaco, ini kenapa datanya ngaco, Pak UU? Jadi di saat diverifikasi data dari daerah, tidak ada yang tidak ada NIK-nya, ada yang alamatnya tidak jelas, tidak ada desanya, tidak ada kecamatannya gitu diantaranya. Tapi ini semua sedang dibereskan. Kecurigaan Anda dan Gubernur Ridwan Kamil, Pak UU, ini sampai ada 1,7 juta data KK yang ngaco, kecurigaan Anda apa, Pak? Tidak semuanya ngaco, Pak. Tidak semuanya ngaco. Dari 1,7 juta, gitu. Ada beberapa yang ngaco. Jadi tidak semua. Mungkin ini di error di komputer, ataupun kurang memasukkan data karena memang dianggap harus cepat masuk ke kami, gitu. Kami juga menghargai mereka yang ada di RT, menghargai yang ada di kecamatan. Tidak terlalu menyalahkan mereka. Karena dituntut waktu dan yang lainnya. Oleh karena itu yang sekarang masih kurang, NIK-nya tidak ada, NIK angkanya kurang, desanya ataupun tidak lengkap dan yang lainnya sedang diverifikasi lagi ke bawah sehingga nanti ditemukan data yang sempurna untuk mendapatkan bansos selanjutnya seperti itu. Anda tidak melihat ada upaya manipulasi di sini karena ada orang yang tidak ada alamatnya, tidak ada nomor KTP-nya, tidak ada NIK-nya. Kami tidak punya pemikiran seperti itu. Husnudon saja kepada mereka bahwa ini adalah kesalahan dalam pengetikan, kesalahan dalam memasukkan data. Mungkin karena supaya cepat data jumlah yang disediakan kuotanya segera masuk, maka seperti itu adanya. Makanya sekarang sedang diverifikasi. Jadi tidak mungkin kami memberikan anggaran dengan jumlah yang seperti itu, tetapi data-data tidak jelas. Nanti mengantarkannya kemana gitu, seperti itu. Baik. Kita akan jeda terlebih dahulu, Bapak-Bapak. Nanti saya akan tanyakan terkait dengan penolakan sejumlah kepala desa di Subang, kemudian di Sukabumi yang tidak mau menerima bantuan dari Pemprov maupun pemerintah pusat dikarenakan data yang digunakan bukan data yang diperintahkan kepada mereka untuk dikumpulkan dari tataran RT dan juga RW. Saya akan kembali Pak Trubus, Pak UU, dan juga pemirsa sesaat lagi. Saya akan kembali ke Pak UU terkait dengan kepala desa yang menolak bantuan dari Pemprov khususnya. Apa komentar Anda, Pak UU? Jadi mereka di saat memberikan daftar kepada pemerintah, kemudian daftar yang lain sudah datang. Jadi seolah-olah daftar mereka tidak terpakai. Tetapi saya sudah koordinasi komunikasi dengan Pak Kepala Desa yang di Sukabumi dan yang lainnya sudah saya jelaskan. Sehingga mereka mengerti dan sekaligus mereka permohonan maaf kepada kami pemerintah provinsi, terutama Pak Ridwan Kamil ya, karena mereka yang jadi sasaran. Bahkan mereka bicara juga di beberapa media sosial untuk menyatakan permohonan maaf. Jadi ada miskomunikasi. Disangka mereka data yang datang dari pemerintah itu data yang mereka berikan kepada kami. Padahal bukan. Itu adalah data dari Kementerian Sosial. Gitu ya. Baik, artinya data yang akan digunakan adalah data dari Kementerian Sosial, bukan data dari mereka? Bukan, justru yang akan dipakai oleh kami pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah data dari mereka. Baik. Tapi data sekarang belum dipakai. Jadi bantuan sosial dari pemerintah Provinsi Jawa Barat belum diberikan kepada mereka. Misalnya seperti di Kabupaten Sukabumi, Pak Bupatinya aja kan belum meminta bantuan kepada kami. Karena mungkin masih diverifikasi datanya. Sementara data yang beredar sekarang adalah data yang dari Kementerian Sosial dan sumber dananya pun dari pemerintah pusat. Kalau yang dari kami sumber dananya dari APBD Provinsi. Gitu. Baik, terima kasih Pak UU. Saya akan ke Pak Trubus. Pak Trubus, agar masalah soal data ini tidak kembali terjadi, Pak,
Mungkin Anda bisa menegaskan apa yang harus dilakukan oleh antara aparatus di tingkat RT, RW, dan juga desa dengan pemerintah provinsi dan juga pemerintah pusat, Pak Trubus. Iya, menurut saya ini yang paling penting adalah bagaimana data itu diverifikasi dan divalidasi kan secara benar. Karena apa? Karena apa yang terjadi di Sukabumi itu kan memang mengindikasikan atau yang dikatakan oleh Bapak Gubernur Ridwan Kamil kan bahwa data itu ngaco kan sebenarnya ini ada seolah-olah ada data fiktif kan yang terjadi di situ, sehingga potret ini jangan sampai terulang kembali. Karena itu perlu dilakukan satu langkah yang menurut saya kolaboratif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dalam ini provinsi dan kabupaten kota. Dan data-data yang sifatnya nanti harusnya data bottom up, karena itu menurut saya adalah kebijakan peran serta masyarakat itu harus segera diutamakan, karena ini yang terdampak ini kan adalah masyarakat yang terutama untuk di kabupaten kota itu kebanyakan adalah masyarakat pedesaan kan gitu. Nah, karena itu hal-hal yang seperti ini jangan terulang kembali. Menurut saya kebijakan kolaboratif, kemudian peran serta masyarakat, kemudian apa yang sudah disampaikan oleh para kepala desa itu adalah data yang paling benar, dan itu data itu harus terus-menerus selalu diupdate lah gitu ya, sudah mutakhir. Dan itu yang penting. Nah, yang paling penting juga adalah pengawasannya harus jelas. Yang terakhir SDM-nya Mas itu. Yang paling itu SDM-nya yang input-inputnya benar gitu. Jangan nanti SDM-nya tidak berintegritas, nanti muncul masalah lagi, karena yang terjadi selalu data itu kaitannya dengan siapa yang menginput. Nah, ini kan jadi selalu persoalan selalu berulang-ulang. Menurut saya itu Mas yang harus dibenahi ya. Krusial, menjadi pertaruhan, menjadi masalah kan. Ya. Pak Trubus, terima kasih. Pak Wakil Gubernur, terima kasih atas waktunya di Prime Talk malam hari ini. Demikianlah perbincangan kami pemirsa untuk Prime Talk. Semoga bermanfaat dan juga semoga sengkarut dari data untuk bantuan sosial akibat pandemi COVID ini bisa segera diselesaikan. Tidak hanya oleh pemerintah pusat, namun juga oleh pemerintah daerah dan juga aparatur di tingkat RT, RW, dan juga kelurahan. Saya Rory Asyari undur diri, mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Metro TV, knowledge to elevate.